ingin menumpahkan amarahnya kepada petugas desa di kantor desa Purasari, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten. Pemberian bansos sembako ini merupakan tahap 10, 11, 12 dari pemerintah yang cair sejak tanggal 27 kemarin. Besaran bansos ini yakni sebesar Rp600.000 dan untuk bansos BLT BBM cair sebesar Rp300.000, sehingga total warga mendapatkan dana bansos sebesar Rp900.000 yang dicairkan melalui PP Pos. Yang saya awasi tadi siang Purasari ada 600.000, Dipotong 600.000. dipotong 600.000 dan Pak Banggon pun sama. Itu untuk apa katanya? Karena saya tahu Pak Banggon pun ada notanya di saya ada semua. Itu untuk apa itu? Bapak boleh nanti saya Apa jumlahnya? di Purasari ada? Di sana Di sana 600. 600.000 Iya, per sama. orang. Pemirsa, saat ini saya sedang ada di salah satu desa di wilayah Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Tepatnya desa Purasari, Purasari, ya, ya, Purasari. terkait dengan pemberitaan viral di berbagai ruang media sosial masalah seorang ibu yang begitu viral videonya menyangkut desa Purasari. Hak ruang untuk menjawab sosok dari kepala desa yang videonya viral di ruang media sosial. Selamat sore Pak. Siap, sore. Bagaimana Pak Kades, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Kades, saya Hidayat dari media All News Streaming ingin berbincang terkait masalah video viral Pak Kades. Iya, iya. Sempat ramai di ruang Betul. media nih. Betul. Media sosial lagi. Betul. Ada juga ditayangkan di beberapa media TV nasional ya, TV swasta nasional terkait masalah bansos ya, kalau tidak salah. Iya, betul. Pak Kades, seperti apa sih kronologisnya? Kalau bicara kronologis saya tahu, sebetulnya saya juga tidak tahu spesifiknya seperti apa. Kebetulan pada hari penyaluran tersebut memang saya nggak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Senin Selasa itu saya kebetulan ada agenda keluar ya, ke Pemda gitu, dinas ke Pemda. Peristiwa itu terjadi kapan itu tepatnya? Tepatnya itu tanggal 28 ya, 28 hari Senin lah, hari Senin. Hari Senin. Hari Senin. Tiba-tiba pada saat peristiwa itu terjadi, Pak Kades sendiri tidak ada di tempat ya? Kebetulan lagi tidak ada di tempat. Tanda kutip, ada seorang ibu yang marah-marah, Betul. yang menanyakan masalah penyaluran, Betul. yang menurut si ibu ada beberapa pemotongan Betul. dari bantuan ya, Iya. bansos. Seperti apa sih Pak sebetulnya kriterianya, payung hukumnya untuk menyalurkan bantuan sosial? Seperti apa sih? Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku ya, pedom yang berlaku terkait bansos itu kan ada aturan dan ranahnya masing-masing kan, betul kan, regulasinya kan itu. Ya. Ada bansos BBM ya, itu bebas, monggo lah itu mau dipakai apa juga silahkan kan itu. Ada PKH juga peruntukan untuk keluarga apa penerima harapan ya. Terus ada BPNT. Kalau BPNT itu kan sudah jelas programnya, ini bukan produk baru gitu kan, yang namanya BPNT itu bantuan pangan non tunai, ini harus dipahami nih ya gitu. Terlebih sama si ibu yang viral di dalam video tersebut, mungkin intinya dia tidak tahu terkait masalah regulasi dan aturan-aturannya seperti apa kan itu, BPN itu seperti apa kan itu, yang dia orasikan, yang dia membuat viralkan, membuat kegaduhan, membuat keributan, membuat provokasi warga kan ya, agar tidak membelanjakan terkait masalah bansos tersebut gitu kan, bantuan BPNT tersebut seperti itu. Nah itu sudah tentunya sudah menyalahi aturan gitu kan, regulasinya dia tidak tahu seperti apa. Sedangkan sudah jelas di pedom ini kan udah jelas nih kan, ini pedomnya nih, ini ada aturannya ya? Ada aturan gitu, mekanisme seperti apa, cara-cara pengaturan Kepres maupun dari kementerian juga ya? Betul. Nah ini kan sudah dikemas sedemikian rupa oleh pemerintah terkait bantuan tersebut, khususnya BPNT nih, yang bantuan pangan non tunai, karena itu memang peruntukannya memang untuk sembako. Dulunya kan ini kan program Rasta dulu gitu kan gitu, dan sekarang kesininya sudah jadi BPNT, bantuan pangan non tunai seperti itu. Jadi kalau bantuan non tunai, kalau nggak salah itu pada saat pembagian bansos itu kalau dikonversi nilai rupiahnya sebesar Rp600.000. Betul. Dan itu disalurkannya melalui PT Pos. PT Pos, betul. Sebagai regulasi yang ditunjuk untuk penyaluran langsung dana itu. Betul. Dari pusat. Betul. Itu viral. Ada pemotongan. Menurut saya bukan pemotongan ya. Sebetulnya bukan pemotongan, itu peruntukan. Gitu. Peruntukannya memang BPNT itu untuk bantuan pangan non tunai. Itu yang memang harus
Itu apa intinya, bantuan pangan ini harus memenuhi 4 unsur. Apa itu 4 unsur? Unsur pertama itu unsur karbohidrat, ya karbohidrat. Ini berbentuk beras nih, saya perlihatkan ya. Kemasan. Gitu. Kemasannya seperti ini gitu. Bukan beras curah ya? Bukan, ini udah kemasan, memang udah ada apa? Udah jelas lah, labelnya udah jelas lah kan gitu. Tentunya udah layak sekali kan seperti itu gitu kan. Terus ada sumber dari hewani, gitu kan. Protein hewani ini bisa telur nih. Ini ada telur. Iya. Ini Ini ada. beratnya berapa, Pak? Ini 1/4 kilo, 20 butir, gitu. Ini kalau yang sumber hewani itu bisa telur, bisa ayam, bisa ikan kan itu kan gitu. Terus yang selanjutnya sumber nabati, kacang-kacangan, itu kan gitu. Ya tempe tahu juga masuk, cuman kita tidak pakai karena tempe tahu itu nggak tahan lama kan itu kan gitu. Ini sudah yang paling bagusnya ini ya gitu. Nabati diwakili sama kacang. Sama kacang gitu. Dan ada unsur vitamin. Ini ada kentang nih. Ya, sumber vitamin itu bisa buah, bisa sayuran. Nah, ini sayurannya ada ya berbentuk kentang dan buahnya juga ada. Ini jadi unsur vitamin jadi udah lengkap. Jadi komoditi yang sudah disiapkan oleh agen yang memang sudah resmi ya, yang sudah memang bekerja sama dengan pihak Bank Himbara yang sesuai dengan pedum yang sudah diatur, ini sudah lengkap. Dan secara nominal 200.000 yang diterima oleh KPM ini sudah melebihi kalau secara hitungan pasar lah. Kalau dikonversi harga pasaran, Pak, kalau saya boleh tahu itu berapa sih nilai-nilainya? Nah, kalau dikonversi pasar ini udah melebihi 200.000 sebetulnya. Gitu kan kalau masuk ke keceran ya kan gitu kan. Kayak ini nih beras misalkan. Beras kemasan seperti ini di pasaran itu bisa dijual 115 sampai 120.000. Kan gitu. Sekarang harga telur aja sudah mungkin tahu sendiri ya, harga telur sekarang harga berapa. Ini kalau di keceran aja ini udah 2.500 sih. Per butir ya. Ini kan seperempat ya. 20 butir. Gitu kan. Kalau dihitung keceran udah dikonversi udah 50.000. Tapi ini masih bisa dikeluarkan oleh pihak agen yang resmi itu cuma 40.000. Dengan harga distributor lah seperti itu kan. Ini harga distributor loh kan itu kan, harga agen itu. Nah, untuk kacang sendiri ini kalau di pasaran ini bisa dijual 15.000 ini. Ya. Per setengah kilo. Ini paket setengah kilo. Ini kalau kacang super ya, hitungnya kacang tanah yang super, yang bagusnya kan gitu. Udah 15.000. 15.000 nih. Ini dari kentang sendiri kalau belanja di pasar ini mungkin 1 kilo itu mungkin bisa jatuh bisa 12.000 13.000 kan itu harga pasaran di pasar. Untuk buah sendiri ini bisa jatuh 16 sampai 17.000 harga pasarannya kan itu. Dan kualitas ini juga tentunya dari pihak desa juga kan memantau ya. Ya tentu. Saya selaku pemangku kebijakan tentunya sebelum ini masuk ke KPM akan saya uji dulu kan itu kan, saya pantau dulu layak apa tidaknya. Dan tentunya setelah dilihat komparasi seperti ini tentunya sudah layak sekali. Mungkin begini Pak Kades, ada salah persepsi dari masyarakat, mungkin masyarakat juga banyak yang nggak tahu nih. Betul. Masyarakat itu mendapatkan berupa bansos, berupa uang tunai 600.000 yang mereka dapatkan dari kantor pos. Tentunya kan Pak Kades menyarankan supaya uang itu dibelanjakan tidak semua, sebagian taruhlah untuk dibelanjakan, jangan digunakan semuanya. Pak Kades tentunya menyarankan agar uang itu dibelanjakan ke e-warung ya. E-warung betul. Ada standarnya kan? Ada standarnya. 600.000 masyarakat dapat. Dibelanjakan ke e-warung dengan nominalnya juga kualitas barangnya bagus ya. Ya, seperti dengan itu catatan ya. kualitas yang bagus. Terus sisanya kan nggak habis semua dari 600.000, taruhlah ini 200.000 untuk belanjakan ini, sisanya masih ada 400.000. Itu kan hak masyarakat kan? Enggak, sebetulnya bukan seperti itu juga ya. Jadi intinya bantuan yang 600.000 itu 3 bulan. 3 bulan. Gitu kan, itu kan dirapel ya, 3 bulan kan itu. Jadi seharusnya memang yang 6 bulan itu memang harus dibelanjakan sesuai dengan pedum yang ada. Aturannya seperti itu. Ada aturan. Kan gitu. Tapi kan di sini isinya aturan bolehlah aturan. Tapi kan misalnya kalau memang masyarakat membutuhkan dana tersebut misalkan buat berobat misalnya kan itu kan digunakan yang lain tapi dengan peruntukan yang jelas misalkan itu monggo ya silahkan. Tapi jangan menyalahi aturan juga yang sudah memang ada. Aturannya gitu ada, kan itu. regulasinya ada. Apa bunyinya dari aturan itu? Bunyi ini kan sudah jelas. Di sini kan terkait masalah mekanisme tata cara penyaluran sembako gitu kan. BPNT ya khususnya kan itu. Bahkan di sini juga sudah jelas
Istilahnya kan peraturan sudah dasar hukumnya juga jelas. Dasar hukumnya Di sini ada. kan ada dasar hukumnya nih. Iya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020. Oke. Kan itu kan itu. Terus kedua, poin 2 itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Oke. Itu poin 3-nya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif kan itu. Oke. Poin 3-nya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ini ada kan itu sini lengkap. Terus poin 5-nya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 garing PMK titik 05 garing 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Iya. Poin 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 garing PMK titik 05 garing 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 garing PMK titik 05 garing 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Oke. Poin 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Oke. Poin 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Poin 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Dasar Dan hukumnya seperti itu. sudah jelas ya? Jadi dasar hukumnya ini sudah jelas. Jadi gitu. Pak Kades sendiri sebagai pejabat publik, sebagai kepala desa yang menyalurkan amanah dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan bansos sampai ke masyarakat Betul. yang berhak menerima berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan. Mungkin Pak Kades juga masyarakat kita maupun teman-teman pergerakan banyak yang belum paham ya, Yes. sehingga mereka tiba-tiba ada sesuatu yang menurut mereka ganjil karena mereka tidak mengetahui ya dasar-dasar hukumnya, Yes. sehingga terjadi hal seperti ini. Betul. Menurut saya Pak Kades sudah menjelaskan semuanya, regulasinya, dasar hukumnya sudah ada. Semoga ke depan masyarakat kita di sini juga jangan sampai memakan buat-buat informasi dari luar yang tidak jelas dasar hukumnya. Siap. Pak Kades selaku pejabat publik sudah menjabarkan semuanya. Apa yang Pak Kades jalankan di desa Pak Kades yang sempat viral saat itu di video ya, di media massa juga ada, media elektronik bahkan di media sosial seperti itu sudah dijelaskan sama Pak Kades. Sebagai pejabat publik yang baik, saya sendiri sebagai jurnalis juga ingin melakukan pemberitaan yang berimbang. Siap. Yang baik dan benar. Siap. Pemberitaan kita betul-betul. Siap. Karena Pak Kades di sini setelah videonya viral mempunyai hak klarifikasi, hak jawab seperti apa. Jadi semoga masyarakat juga kedepannya tidak gampang menyimpulkan sebuah opini publik ya yang sempat viral saat itu oleh seorang oknum ibu ya yang di berbagai media sosial terjadi seperti itu. Padahal tadi saya sampaikan, ini produk BPNT itu bukan produk baru loh. Iya. Gitu kan, ini dari Rasta. Dulunya bantuan cuma beras saja. Iya. Dikembangkan sekarang sudah jadi BPNT yang sudah melengkapi 4 unsur yang tadi saya sampaikan itu. Iya. Ini ada program mutlak pemerintah. Iya. Dan saya sebagai pejabat publik gitu kan, pejabat di daerah, sebagai kepala desa, itu kewajiban saya untuk menyampaikan, mengedukasi terkait tata cara dan aturan mekanisme BPN itu harus seperti apa. Ini masyarakat harus paham gitu ya. Jangan mudah terpercaya oleh tadi yang saya sampaikan tuh perempuan dan perempuan tersebut itu bukan warga kami loh. Dia ada satu bukan KPM, bukan warga kami juga. Iya. Itu yang saya sayangkan gitu. Iya. Dan saya tentunya sudah sangat dirugikan di sini ya sebagai banyak opini-opini dari masyarakat terkait Pemdes gitu kan, pemerintahan desa Purasari khususnya, terlebih kepada saya kepada desanya. Jadi ini harus saya klarifikasi kan itu. Dan yang saya sayangkan juga yang ditayangkan di beberapa media dan termasuk TV nasional itu menyampaikan bahwa kepala desa itu belum bisa dikonfirmasi. Padahal saya sangat menunggu sekali gitu kan. Bahkan saya sendiri yang menelpon dari pihak media, saya telepon bagi untuk datang kepada saya dan biar saya bisa mengklarifikasi dan hak jawab saya kan seperti itu. Iya, sesuai dengan aturan ya. Jadi pemirsa, apa yang sudah diuraikan oleh Pak Kades mengenai viral video yang sudah terlanjur viral nih di berbagai ruang media sosial ya,
sudah dijabarkan sama Pak Kades. Pak Kades juga saya ingin melakukan pertanyaan penutup. Ya. Siap. Apakah aturan ini sudah disosialisasikan ke masyarakat? Sebetulnya mungkin terkait aturan ini disosialisasikan sudah, cuman mungkin belum menyeluruh, mungkin ya gitu. Masih ada tentunya masyarakat yang memang belum tahu atau belum mengerti. Betul. Karena dari sebelum penyaluran bansos pada hari Senin tersebut, hari Minggunya itu kita sudah adakan musyawarah tentunya kan itu. Kita hadirkan BPD, ketua BPD, kita hadirkan juga ketua RW gitu kan. Dihadiri oleh ketua kelompok setiap wilayah dan dihadiri juga oleh pendamping PKH kan itu. Dan di situ saya edukasi, saya sampaikan terkait masalah regulasi dan aturan-aturan yang memang harus kita jalankan gitu. Dan intinya saya sebagai kepala desa tidak menabrak aturan-aturan dan undang-undang yang sudah berlaku gitu. Jadi apa yang sudah dijalankan sama Pak Kades sesuai dengan aturan pemerintah. Sudah aturan pemerintah. Sesuai dengan dasar undang-undangnya ada. Dasarnya ada. Dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya aturan jelas. Kemennya juga ada. Ada. Maupun Kepresnya juga ada. Jadi tidak ada yang salah ya. Menurut saya sih tidak ada yang salah kan itu. Dan terlebih komoditi yang disediakan juga oleh agen yang NASPI yang ada di desa kami itu memang sudah sangat baik sekali. Kualitasnya layak. Baik. Harga juga tidak menggunakan normal harga seperti itu. Pemberitaan terkait masalah video viral yang sempat viral di berbagai ruang media sosial ya, Pak Kades Purasari sudah menjabarkan seluruh ya apa yang sudah terjadi di sini berdasarkan aturan, dasar hukum yang jelas, mekanismenya juga sudah jelas, regulasinya juga sudah jelas. Menurut Pak Kades tidak ada aturan yang ditabrak sesuai dengan peruntukannya. Mungkin buat masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Lilian, Kecamatan Lilian, Desa Purasari, dapat lebih memahami agar setiap ada masukan dari pihak desa dapat lebih memaknai, bisa mencermati. Jadi jangan sampai ada informasi publik, opini yang publik ditelan bulat-bulat oleh masyarakat. Oke Pak Kades, bincang kita sampai di sini. Semoga masyarakat kita bisa lebih memahami. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Kades ya. Siap. Sukses, amin. Semangat. Siap. Amanah itu paling berat Pak Kades. Siap. Tapi ketika kita menjalankan amanah jabatan dengan ikhlas, insya Allah Pak Kades. Amin, amin. Selamat dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Pak Kades ya. Siap, sama-sama. Ya, oke. Siap.